Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ya dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Munir TV. Pada video kali ini, kita akan menembak WiFi hotspot. Jadi WiFi voucheran, kita tembak ulang atau kita repeat ulang menggunakan Totolink A950RG. Ini adalah device-nya, saat ini sudah terhubung dengan Mikrotik yang kedua. Jadi kita akan tembak dengan A950RG ini mode WISP. Nah, mode WISP ini jika Wi-Fi-nya tidak di-hidden, maka orang kedua, ketiga, dan selanjutnya akan login tanpa menggunakan password jika satu orang sudah login. Oleh karena itu, kita akan melakukan hidden Wi-Fi untuk SSID dari Totolink dengan mode WISP ini. Setelah kita repeat dari sumber Wi-Fi hotspotnya menggunakan Mikrotik RB750 GR3 dan access point TP-Link Archer C54. Jadi usaha hotspot Wi-Fi voucheran di rumah, jarak kurang lebih 90 meter kita bisa tembak dengan menggunakan Totolink A950RG ini. Setelah kita tembak, kita akan pancarkan kembali dan juga kita masukkan ke Mikrotik yang kedua untuk kita login kembali atau voucheran kembali dengan Mikrotik yang kedua. Jadi menembak WiFi dengan hotspot voucheran dan kita buat hotspot voucheran yang baru dengan mode WISP. Karena mode ini mudah login buat user kedua dan ketiga, sehingga access point atau pemancar WiFi-nya, sehingga SSID dari Totolink dari mode WISP ini kita hidden, hanya bisa mengetahui SSID dan password yang bisa masuk. Kemudian yang kedua, setelah kita masukkan ke Mikrotik RB9412ND, kita akan pencarkan kembali lewat WiFi atau wireless dari Mikrotik yang kedua RB9412ND dengan wireless dari Mikrotik langsung, dan juga lewat jalur LAN ke terdua untuk masuk ke PC atau laptop. Nah, bagaimana settingan dan pengujiannya? Untuk pengujian mode pancaran WiFi kembali dari Totolink sangat jauh, yaitu lebih dari 50 meter, 50 sampai 60 meter dari 2,4 GHz dari pemancar kembali dari mode WISP ini masih cukup jauh. Biasanya extender tidak terlalu jauh, namun untuk mode repeater dengan WISP ini atau wireless internet service provider ini lumayan jauh, lebih dari 50, bahkan bisa tembus 60 meter. Kita akan lakukan settingan WISP untuk menembak hotspot voucheran. Jadi WiFi hotspot voucheran kita tembak dengan mode WISP dari Totolink A950RG. Sekarang sudah terhubung lewat LAN dan Totolink A950RG ini. Dan kita membuka browser untuk masuk ke alamat IP-nya. Jika tidak bisa masuk, kita akan lakukan settingan manual. IP address-nya adalah 192.168.0.1 dan ini sudah bisa masuk ke halaman web UI-nya. Usernya admin, passwordnya admin. Oke, kita akan login. Nah, sekarang sudah ada di dashboard web UI dari Totolink A950RG. Kita langsung ke operation mode dan kita akan ke WISP. Jadi mode WISP untuk menembak WiFi yang sudah hotspot login Mikrotik. Kita klik next, kemudian klik di salah satu band frekuensi ini, misalkan di 2,4 GHz dan di 5 GHz juga. Oke. Di sini ada Pro H1 Kedai 5 ini nama WiFi dari Archer C54 yang terhubung dengan Mikrotik, dan kita akan coba tembak untuk menggunakan ini. Di sini tidak dilakukan enkripsi karena ini login Mikrotik. Kita langsung connect. Sekarang masih terhubung lewat LAN dan semua WiFi kita padamkan. No internet connection. Kita coba login lagi dengan user admin, password admin. Nah, sahabat, ini masih bisa login dan sudah meminta untuk login. Padahal kita masih terhubung dengan Totolink A950RG lewat jalur LAN.
Dan karena sudah terkoneksi lewat WISP, menembak hotspot WiFi dari Archer C54, dan kita coba untuk masukkan user 2 untuk login, passwordnya kosong, dan kita klik connect. Oke, sudah sukses untuk melakukan login hotspot WiFi. Ini sudah sukses, dan kita refresh apakah masih bisa terhubung lewat Totolink. Ya, masih bisa. Setelah mode WISP dan login dengan MikroTik, kita masih bisa menghubungkan dengan Totolink A950RG mode WISP ini. Jadi kita bisa lihat di menu sistemnya, IP address-nya sudah ketemu. Ini adalah IP address dari gateway dari MikroTik 10.10.10.1, dan kita sudah login operation modenya pada mode WISP. Dan dengan login tersebut kita coba untuk kita ke speed test, sahabat. Nah, jalankan speed test dan lumayan bagus speed testnya. Sahabat bisa lihat. Jadi speed di saat traffic padat di sore hari, dan ini kemungkinan di band 3 karena di area sini band 3 speed uploadnya besar. Oke sahabat, mode WISP nya sudah sukses, dan sekarang kita coba menghidupkan wireless LAN-nya. Apakah nama WiFi dari Totolink terbaca? Kita hidupkan WiFi 6, kemudian deteksi untuk WiFi dari sahabat bisa lihat Totolink 950RG dan Totolink 950RG 5G dan yang 2,4 GHz. Kita coba connect yang 2,4 GHz dan kita akan lepas jalur LAN sekarang. Jalur LAN-nya sudah kita lepasnya. Tadi lewat jalur LAN dan kita uji untuk ini sudah mulai bagus di jalur WiFi Totolink A950RG mode WISP. Bagaimana jika nama WiFi ini kita hilangkan? Nanti setelah kita uji kita hilangkan nama WiFi-nya agar tidak ada yang terkoneksi lewat jalur WiFi tapi lewat jalur LAN, dan kita akan masukkan lagi ke MikroTik untuk hotspot voucheran yang kedua. Sahabat, kita akan lakukan settingan MikroTik dari repeat menggunakan mode WISP dari Totolink. Akan kita masukkan lewat LAN ke MikroTik Ether 1, RB MikroTik yang kedua RB9412ND, dan karena masih terhubung lewat LAN dari Totolink ke laptop, masih terhubung lewat LAN, dan juga WiFi-nya juga terhubung, kita juga bisa lakukan disconnect. Kita refresh dulu, masih terhubung, kita masuk dengan user admin, password admin dalam mode WISP, di operation mode masih WISP. Kemudian kita akan lakukan perubahan nama di 2,4 GHz wireless ini di basic setting. Di sini akan kita beri nama WiFi T24 untuk 2,4 GHz. Kemudian broadcast SSID-nya kita disable agar terhidden. Nama WiFi-nya tidak muncul ketika ada yang login, harus memasukkan nama WiFi atau SSID dan passwordnya sehingga tidak nampak. Kita klik play untuk 2,4 GHz. Nama WiFi T24. Dan selanjutnya kita akan lakukan settingan untuk 5 GHz. Setelah setup konfigurasi ini selesai. Ini sudah WiFi T24, broadcast SSID-nya disable. Kemudian kita ke WiFi 5. Di basic setting ini kita ganti nama dengan WiFi T5. Kemudian broadcast SSID-nya disable agar terhidden. Kemudian kita apply. Sudah selesai. Kemudian kita lihat SSID-nya.
Jadi di sini hidden network yang ada kunci atau terkunci ini 5 GHz dan yang tidak terkunci ini adalah 2,4 GHz. Ini WiFi hidden dari Totolink. Nanti kita setelah tersambung login baru nama WiFi-nya muncul. Yang penting kita ingat nama WiFi-nya. Ini agar terhubung dengan LAN masuk ke access point dan tidak terdeteksi untuk digunakan di luar, karena mode WISP ketika satu login yang lainnya tinggal masuk. Kita akan masukkan LAN yang terhubung dengan Totolink ke Mikrotik yang kedua, dan dari desktop juga kita akan hubungkan ke Mikrotik untuk kita lakukan settingan. Oke, dari LAN sudah terhubung di sini sudah keluar. Kita off-kan WiFi semua, tinggal jalur LAN saja, dan kita lihat nama WiFi dari WiFi T24 dan 5 GHz nya tidak muncul. Di sini hanya muncul hidden network. Oke, lewat jalur LAN sudah masuk ke Mikrotik RB9412ND Ether 2, kemudian Ether 1-nya terhubung ke Totolink. Sekarang kita langsung set konfigurasi untuk Mikrotik yang kedua. Oke, kita pastikan belum ada settingan di interface. Wireless LAN-nya ini perlu kita hidupkan ya, agar bisa memancarkan WiFi langsung dari sini. Kemudian di menu wireless sini harus kita buat mode AP bridge, kemudian 2,4 GHz B, G dan N, yang lainnya dibiarkan default kecuali SSID nya kita beri WiFi Mikrotik. Kemudian security nya kita ikuti default, apply OK. Jadi nama WiFi nya kita sudah aktifkan dari Mikrotik RB9412ND. Tahapan selanjutnya kita akan input sumber internetnya yang berasal dari repeat Totolink A950 RG lewat IP DHCP client. Di sini pada Ether 1 kita klik apply OK. Kita menunggu sampai bound ya. Sudah bound berarti Ether 1 sudah menerima sumber internet dari Totolink. Kemudian kita lihat IP DNS-nya 192.168.0.1. Ini adalah IP address dari Totolink A950RG. Kita akan klik Allow Remote Request dan klik Apply OK. Tahapan yang berikut kita akan buat IP address untuk Ether 2. Ether 1-nya sudah otomatis. IP address untuk Ether 2 kita akan masuk ke 10.20.30.30 10.20.30.1/24 pada Ether 2, apply OK. Jadi IP address pada Ether 2 yang kita terhubung sekarang juga sudah ada IP address-nya. Kemudian yang berikut adalah IP DNS OK. IP DHCP server kita buat untuk Ether 2-nya. Oke. Di sini masih 10.20.30 2/254. Kita klik sudah sukses. Kemudian yang berikut adalah IP firewall. Ini konfigurasi dasar. Tab NAT, klik tambah, kemudian di menu general out interface ini di Ether 1. Kemudian actionnya masquerade, apply OK. Kemudian yang sebelum kita buat hotspot, kita uji hasil konfigurasi di pinggoogle.com. Oke, dan sudah sukses. Sebelum ke IP hotspot, kita akan buat IP address untuk wireless-nya, WLAN 1. Ini sebagai pemancar WiFi-nya. Apakah WLAN 1-nya sudah nampak di sini? Oke, WiFi Mikrotik sudah ada. Dan kita buat IP address untuk
WLAN satunya, kita klik tambah. Oke, pada WLAN 1 kita akan masukkan 10.30.40.1/24 pada WLAN 1. Jadi tadi masuk ke PC dan WLAN 1 juga ada memancarkan WiFi. Jadi ada jalur LAN dan ada jalur access point WiFi. Oke, kita klik play. Oke, jadi WLAN satunya dengan IP ini, kemudian Ether 2 nya dengan IP ini. Oke, tahapan berikut kita buat hotspotnya, IP hotspot di tab server ini. Kita akan setup untuk WLAN 1. Jadi kita bisa pisahkan dengan IP address ini. Oke, sudah sukses. Kemudian tahapan yang kedua kita ke Ether 2 juga untuk LAN. Oke, import network ini node saja dan kita pastikan sukses keduanya. Berarti WLAN 1 dan WLAN 2 juga sukses untuk kita setup pada hotspot WiFi. Oke sahabat, kita sekarang terkoneksi dengan LAN. Kita matikan WiFi dulu. WiFi nya kita off kan. Oke sahabat, kita ke IP address untuk melihat jalur Ether 2 ini adalah 10.23.30.1. Jadi ini adalah IP address-nya, kita bisa copy. Nah, sahabat bisa lihat sekarang sudah loading mikrotik-nya, walaupun di sini belum terbaca. Ya, sekarang 10.20.30.1. Jadi sudah loading. Sekarang kita coba untuk loading dengan admin, password kosong dan kita klik login. Oke, sudah sukses untuk loading ke mikrotik. Dan oke, sahabat bisa lihat sudah sukses untuk loading ke mikrotik dan sekarang sudah bisa on. Apakah bisa mengakses totaling? Tetap bisa. Oke, kita sudah bisa loading sekarang lewat LAN, dan tahapan kedua kita akan aktifkan WiFi mikrotiknya. Kita connect lewat WiFi mikrotik. Kita akan cabut LAN-nya. Oke, sekarang sudah tercabut LAN, sudah tidak terkoneksi dan kita masuk lewat mikrotik. Jadi ini WiFi langsung dari mikrotik. Oke, sudah meminta untuk loading karena user 1 sudah admin sudah digunakan. Karena admin sudah digunakan, sekarang kita akan gunakan user 1, passwordnya kosong dan sudah sukses. Sekarang sudah lewat WiFi mikrotik dan jalur LAN-nya sudah kita lepas dan sudah sukses untuk lewat jalur LAN dan jalur mikrotik. Oke sahabat, nanti kita akan uji untuk WiFi totalingnya sejauh mana. Ini masih no internet karena masih konfigurasi yang jelas sudah bisa terhubung. Oke, sudah connected open dan kita bisa lihat. Oke, sekarang sudah sukses baik lewat jalur LAN maupun lewat jalur WiFi. Setelah loading masuk ke mikrotik, kita sudah bisa lakukan konfigurasi kembali lewat mikrotik yang kedua. Oke sahabat, kita akan lakukan uji di handphone untuk repeat WiFi-nya, baik dari pancaran totaling ini, yang hidden network ini, dan juga hidden network. Ada dua ini, yang ada kunci ini untuk 5 GHz dan yang open loading mikrotik saja ini 2,4 GHz. Konfigurasinya sudah sukses. Terakhir kita akan melakukan uji di handphone seberapa jauh modem USB dari Totalink A950RG ini memancarkan WiFi kembali setelah mengambil atau menembak sinyal dari Archer C54. Oke, simak. Oke sahabat, kita akan lakukan koneksi dengan WiFi mikrotik dan juga WiFi dari Totalink 2,4 GHz dan 5 GHz. Sekarang kita akan tambahkan untuk WiFi T24 di 2,4 GHz. WiFi T24 ini tidak ada passwordnya.
Kita klik simpan dan apakah bisa muncul? Oke, WiFi T24. Kita klik untuk mengkoneksikan, mendapatkan alamat IP, dan ini akan langsung login. Dan ini akan langsung untuk terhubung. Oke, karena sebelumnya sudah pernah terhubung. Versi ini tidak ada passwordnya. Ini belum masuk ke Mikrotik, baru WiFi dari Totolink A950RG yang kita hidden, yang kita hanya bisa masuk lewat SSID dan passwordnya. Oke, kita uji untuk play. Apakah bisa untuk... Oke, kita coba untuk play yang berikut juga sudah ready. Kita coba untuk WiFi 2,4 GHz. Kita coba untuk 2,4 GHz dari Totolink A950RG mode WISP. Ini 2,4 GHz. Kita uji. Ini belum masuk ke Mikrotik. Nanti kita akan uji WiFi Mikrotiknya dengan login. Oke, pingnya 59. Kita lihat downloadnya. 10, 11, 12 di atas 10 Mbps. Downloadnya 13,2 Mbps dan uploadnya di 28. Ya, uploadnya sedikit lebih besar. Setelah terhubung WiFi 2,4 GHz dari Totolink pasti muncul. Karena kita hidden atau disable broadcast SSID-nya kita disable. Oke, yang berikut kita lihat speed akhirnya 13,2 dan 29,5. Ini untuk 2,4 GHz dan kita tambahkan jaringan lagi di bawah, tambah jaringan, kemudian ke nama SSID-nya adalah WiFi T5. Oke, kemudian enkripsinya kita masukkan sandinya, misalnya admin 123, admin 123, klik simpan. Apakah bisa terhubung WiFi T5? Oke, ini sudah ada WiFi T5. Kita klik untuk melakukan koneksi, masih mendapatkan alamat IP dan sudah terhubung. Oke, WiFi 5 GHz dari Totolink yang kita hidden, kita harus masuk lewat SSID dan passwordnya, dan sudah sukses. Kita coba untuk sudah bisa play YouTube dan kita uji speednya untuk 5 GHz dari Totolink. Pingnya di 71 ms dan kita lihat downloadnya di sekitar 5. Ini memang limit BTS lokasi. Unduhannya 5,29 dan unggahannya di atas 17-18 saat ini, bisa tembus 20. Oke, naik turunnya sinyal ini di 5 GHz. Oke, 5,29 dan 23, full karena kita dekat dengan target saat ini. WiFi T5 dan WiFi T24 yang sudah tidak terhubung, ya. WiFi T24 dan WiFi T5 sekarang masih full dan kita off kan dulu. Sebentar kita akan jalan ke depan. Jadi ini masih di sekitar sumber internetnya. Dan kita akan melewati beberapa dinding. Ini dinding pertamanya dan kita akan tes di depan. Oke, kita sudah melewati dinding kedua dan kita uji di sini. Bukan WiFi dulu. WiFi T24 masih full. Kemudian WiFi T5 kurang 1 bar. WiFi dari Mikrotik hanya 2 bar. Kita connect dengan WiFi T24. Nah, sudah terhubung. Ini jadi jarak 2 tembok.
Masih stabil? Oke, downloadnya 13,5 dan uploadnya 23, masih stabil. Buat tembok, wifi-nya belum berkurang, goyang sedikit di wifi T24. Ini 2,4 GHz dari Totolink. Dari Mikrotik tinggal 2 bar wifi Mikrotik. Oke, kita coba keluar di luar. Oke, di malam hari dan kita coba jalan 50 meter. Kita sudah di luar rumah. Oke, di 50 meter masih terdeteksi. Kita uji. Jarak 50 meter masih ada speednya. Ini adalah speed jarak 50 meter lebih.